Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh dari 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27. Pasal 9 ini dimulai dengan 3 ayat. Ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi demikian. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Jadi ada orang-orang yang mengeritik, meragukan kerasulan dari Rasul Paulus. Kalau dalam LAI diberikan judul hak dan kewajiban rasul. Sehingga tidak bisa dihindarkan dari pikiran kita langsung tertuju pada persoalan yang terjadi saat itu, yaitu adanya orang-orang yang meragukan kerasulan Rasul Paulus. Jika hal itu terjadi demikian dengan kita, maka sebenarnya hal itu lazim terjadi. Tetapi sekarang saya mengajak kita untuk memperhatikan asal persoalan itu dari pasal 8. Mengapa? Karena bersangkut paut dengan pasal 9. Jadi Rasul Paulus menjawab dua persoalan dengan satu jawaban bersamaan. Sekali mengayuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Pada pasal 8 itu terjadi persoalan tentang makanan atau daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jika memang Tuhan membebaskan kutuk kita secara sempurna oleh pengorbanan Tuhan Yesus, mengapa masih dilarang? Kalau dilarang, berarti masih terikat pada hal-hal yang ada di dunia ini. Apakah hal itu tidak kontradiksi? Kira-kira seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Memang Rasul Paulus sudah menjelaskan bagaimana sikap seorang Kristen dengan ajaran yang disebutkan begini. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, atau kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Juga diajarkan, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebenarnya sudah cukup sih penjelasan teologis praktis yang dipaparkan Rasul Paulus. Akan tetapi ketika dilanjutkan di pasal 9, yang merembet akhirnya meragukan kerasulan Rasul Paulus, maka di pasal 9 inilah tanggapan teologis yang lengkap baik terhadap persoalan makanan yang dipersembahkan kepada berhala maupun yang merembet pada diragukannya kerasulan Rasul Paulus. Yang berkata begini, saudara. Bukankah saya orang bebas? Bukankah saya rasul? Apakah saya belum pernah melihat Yesus Tuhan kita? Apakah kalian bukan hasil pekerjaan saya untuk Tuhan? Kalaupun orang-orang lain tidak mau mengaku saya sebagai rasul, paling sedikit kalian mengakui itu. Kalian di sini jemaat Korintus. Sebab hidupmu sebagai orang Kristen adalah bukti bahwa saya seorang rasul. Jika yang dipermasalahkan adalah makanan, maka respon sang rasul lembut saja kepada jemaat itu. Tetapi jika panggilannya yang diragukan, yang diserang, sang rasul menjawab tegas dan lugas. Tujuannya apa? Supaya jemaat yang mengakui kerasulan Paulus tidak terombang-ambing dengan serangan-serangan yang dilancarkan bertubi-tubi. Ingat, berita bohong dan fitnah yang terus-menerus diumumkan, diberitakan, lambat laun akan bermutasi seperti sebuah kebenaran. Akhirnya akan mengubah kepercayaan orang yang tidak teguh. Lalu Rasul Paulus menjelaskan tentang hak-hak seorang pemberita Injil, baik ketika membawa istrinya dalam pelayanan maupun ketika mendapatkan pemeliharaan dari pemberitaan itu.
Saya langsung mengutip di ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Saya garis bawahi kalimat, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Punya hak, tetapi tidak dipergunakan satupun dari hak itu. Tujuannya apa Rasul Paulus mengatakan demikian? Tujuannya adalah supaya semakin banyak orang yang mendengar dan percaya Injil. Bila mana saya bersama-sama dengan orang yang hati nuraninya mudah risau, saya tidak berlaku seakan-akan saya lebih tahu, kata Rasul Paulus, dan mengatakan bahwa mereka berlaku bodoh. Dengan demikian, mereka mau membiarkan saya menolong mereka. Bagaimanapun sifat dan keadaan seseorang, saya berusaha mencari persesuaian paham dengan dia, supaya ia mau membiarkan saya bercerita kepadanya tentang Kristus dan membiarkan Kristus menyelamatkannya. Rasul Paulus mengatakan, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Rumus ini menjawab persoalan tentang makanan yang dipersembahkan berhala. Apakah orang Kristen boleh memakannya atau tidak? Jawabannya adalah orang Kristen bebas untuk makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Semoga kita semua yang bersaat teduh saat ini semakin dikuatkan imannya dengan penjelasan Alkitab. Memang kita punya hak, punya kebebasan. Tetapi janganlah karena hak itu orang terhalang percaya kepada Kristus atau menjadi batu sandungan. Kristen yang baik tidak selalu menuntut hak. Jangan pergunakan hak itu jika menghalangi orang untuk datang kepada Kristus atau menjadi batu sandungan. Jadi, clear ya? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang terus-menerus mendidik kami untuk hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Di dalam persoalan jemaat ada doktrin dan ajaran yang pasti sedang Tuhan ingatkan kembali kepada kami gereja-Mu untuk kembali kepada firman-Mu, sola scriptura. Terima kasih Tuhan, menyerahkan untuk persiapan kebaktian umum dalam rangka ulang tahun GKT Banyuwangi ke-48 setelah pendewasaan dan sejak dimulai persekutuan ke-74. Bersama-sama dengan gladi, bersih dan segala hal, Tuhan, tolonglah agar jemaat-Mu sehati sepikir dalam pertumbuhan rohani dengan mengutamakan kepentingan Kristus dan gerejanya. Mohon kasih karunia-Mu atas kami ya Tuhan. Jadikan kami murid-murid-Mu yang berbuah banyak untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.